Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang saya cintai, seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Klasis Banyumas Utara, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan beralaskan pada pengakuan bahwa ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada pagi hari ini, rencana kasih Allah. Dan kita akan mendasarkan pada Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Matahari
marilah kita bersama-sama dengan kerendahan hati mengakui dan tunduk di hadapan Tuhan bahwa selama kita menjalani hidup di atas bumi ini, banyak dosa yang telah kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sengaja sekalipun. Mari Bapak Ibu, Saudara, adik-adik dan anak-anak, kami persilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami tertunduk malu atas dosa pelanggaran kami yang kami lakukan. Sungguh kami mengakui dan kami menyadari bahwa ternyata kami belum dapat melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami senantiasa terus melakukan dosa pelanggaran. Kami membutuhkan pertolongan dari-Mu Tuhan. Mari mampirlah dengar doaku, tolonglah kami dan ampunilah kami. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Dan terimalah anugerah Tuhan dalam beritanya yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang mengembang dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku sempurna bukan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima sabda Tuhan dan kita memberkati dalam doa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, Engkaulah sumber kehidupan, Engkau yang menuntun manusia pada jalan kebenaran dan kehidupan. Melalui sabda-sabda-Mu lah Engkau memampukan kami
untuk mengerti rancangan-rancangan-Mu yang begitu indah bagi manusia. Kami tak siap untuk menerima sabda-sabda-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang 15 ayat 21 sampai yang ke-28. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang dengan setia mendengarkan dan yang melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbahnya adalah rencana kasih Allah. Merdeka. Kalau kita melakukan perjalanan dari Banyumas sampai ke Banjarnegara, lalu kita melewati Gumelem, di sisi kanan jalan di sana ada prasasti di Dusun Dares, Gumelem, Susukan, Banjarnegara. Di sana ada sebuah prasasti tentang perjuangan para pahlawan ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan menurut cerita, di sana sebuah markas tentara yang di bawah komandan divisi Gunung Jati. Waktu itu komandannya adalah Letnan Kolonel Sapari. Di sana juga ada beberapa makam pejuang yang gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang dengan penuh keyakinan. Mereka berjuang bukan untuk pribadinya, tetapi untuk kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan, juga kemakmuran bagi bangsanya. Perjuangan mereka sungguh luar biasa, dan kita saat ini bisa menikmatinya dengan penuh kegembiraan. Walaupun kadang-kadang ditanya, apakah sudah merdeka? Belum. Jangan-jangan pribadi mereka yang tak belum. Tetapi esensialnya kemerdekaan itu sudah menjadi hak bangsa Indonesia. Perjuangan yang luar biasa, rancangan yang luar biasa yang juga dimohonkan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari juga memberikan simbol perjuangan yang luar biasa.
perjuangan yang diletakkan pada cinta kasih Kristus, perjuangan yang diarahkan pada rancangan-rancangan Allah, yaitu seorang perempuan yang memohon belas kasih Yesus untuk kesembuhan anaknya. Walaupun dalam konteks percakapan tadi, perempuan tadi merasa dalam konteks agak ringan, tapi kita bisa memahami bahwa memang orang Yahudi tidak boleh bercakap-cakap dengan orang yang lainnya di luar Yahudi. Namun Yesus berbeda dengan pemahaman waktu itu. Yesus memberikan ruang yang luas kepada perempuan ini untuk menerima berkat Allah yang luar biasa, yaitu kesembuhan anaknya. Inilah rancangan Allah yang luar biasa, bahwa damai sejahtera itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk semua kalangan yang memohon rahmat Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghayati rencana kasih Allah dibutuhkan keterbukaan dalam hati kita, terbuka untuk menerima cinta kasih Kristus, terbuka untuk menerima rancangan-rancangan Kristus, walaupun seringkali itu berbeda dengan pemahaman-pemahaman kita. Yang kedua adalah semangat iman. Semangat memperjuangkan itu harus kita hidupi. Kesetiaan kita kepada Sang Kristus. Yang luar biasa dari ketiga adalah kasih Allah untuk semuanya. Yesus Kristus mengasihi semuanya. Malah kita sambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita sambut dengan kerukunan, kebersamaan, menerima semua golongan etnis yang berbeda, kulit yang berwarna yang berbeda, golongan yang berbeda. Dibutuhkan keterbukaan dan cinta kasih seperti Kristus yang telah mengasihi perempuan untuk kesembuhan anaknya. Memang hari ini 17 Agustus tahun 2020 ini tidak bisa kita rayakan dengan gegap gempita, ada lomba-lomba makan kerupuk atau panjat pinang karena ada pandemi Covid ini. Namun jangan pernah menyerah untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran di bumi Nusantara ini. Selamat merayakan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Damai Kristus menyertai kita. Merdeka! Dari semula telah kau tetapkan
serta mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas ibadah yang terjadi pada hari ini. Semua karena berkat dan penyertaan-Mu. Terimalah, ya Tuhan, peribadahan kami pada saat ini. Meskipun terbatas, namun kiranya menjadikan nama-Mu semakin dimuliakan. Dan firman-Mu yang tertabur dapat menjadi benih iman yang bertumbuh dalam hati kami. Sehingga kami pun dapat sungguh-sungguh menghayati akan kasih Allah yang nyata bagi semua orang, bahkan seluruh ciptaan. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami senantiasa memohon kasih karunia-Mu untuk kehidupan kami, khususnya gereja-gereja-Mu di klasis gereja-gereja Kristen Jawa Banyumas Utara. Kiranya umat-Mu ini Engkau kuatkan sehingga dapat melampaui hari-harinya dengan baik, bijaksana, seturut kehendak-Mu. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir saat ini. Bagi yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau limpahi berkat terbaik, yang bekerja Engkau beri perlindungan dan keberhasilan, yang belum bekerja Engkau beri pekerjaan yang dapat menjadi berkat, yang belajar di sekolah maupun perguruan tinggi Engkau beri hikmat, kecerdasan, dan kesehatan, yang dalam perjalanan Engkau selamatkan, yang berulang tahun Engkau limpahi panjang umur dan kebahagiaan. Bagi setiap hamba-hamba-Mu, para anggota majelis, para anggota komisi, para tenaga gereja, kiranya Engkau satukan dalam kasih-Mu, agar semuanya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, yayasan-yayasan Kristen, khususnya Yayasan Kristen Siloam, kiranya Engkau berkati dengan perlindungan, kemampuan, daya maupun dana, sarana dan prasarana, sehingga dapat menjadi alat kesaksian-Mu bagi semakin banyak orang. Bangsa dan negara kami yang merayakan hari ulang tahun yang ke-75 esok hari, Tuhan juga yang kiranya memberkati, sehingga bangsa dan negara kami Indonesia ini dapat terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat, negara yang berdaulat, menjadi saluran berkat bagi masyarakat dunia yang jauh maupun yang dekat, terlebih untuk mereka yang mengalami
pandemi virus COVID-19 yang belum segera tamat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, syukur dan syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama dengan mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 108 ayat 4 sampai ayat yang kelima yang demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Marilah dengan hati yang penuh syukur kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan atas setiap nafas kehidupan kami yang Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, kami telah memberikan apa yang kami miliki demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Walaupun krisis pandemis, ekonomi keluarga atau usaha kami yang terus menjadi keprihatinan, namun kiranya Engkau memberikan kemampuan yang tidak mengurangi semangat bagi kami untuk kami haturkan. Berkatilah Tuhan dan sucikan, sehingga persembahan ini kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Berilah baru, berilah
Saudaraku, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, mari kita terima berkat Tuhan dan kita akan melangkah dengan kepastian aliran berkat Tuhan. Mari kita menerima arahan kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dengan pengharapan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu